Kemungkinan mengubah akhlak dengan jalan pelatihan. Sebahagian orang yang jiwanya telah dikuasai oleh kemalasan merasa berat sekali untuk memerangi hawa nafsu dan melaksanakan latihan-latihan mental khusus, mujahadah dan riyadhah, serta menyibukkan diri dengan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan peningkatan akhlak, maka dia tidak dapat menerima semua itu disebabkan adanya kelainan ataupun kerusakan pada batinnya. Lalu dia menyatakan bahwa akhlak atau perangai manusia tidak dapat diubah. Hal itu, katanya, mengingat bahwa watak dan tabiat manusia memang tidak mungkin berubah berdasarkan dua faktor. Pertama, bahwa perangai seseorang merupakan gambaran dari batinnya, sebagaimana bentuk fisiknya merupakan gambaran dari lahiriahnya. Dalam kenyataannya, bentuk lahiriah seseorang tidak dapat diubah. Misalnya, seorang yang pendek tidak dapat mengubah dirinya menjadi tinggi, sebagaimana yang tinggi tidak dapat mengubah dirinya menjadi pendek. Begitu juga yang jelek tidak dapat menjadi cantik. Maka demikian pula berkaitan dengan kejelekan batin. Kedua, sebagian orang mengatakan bahwa upaya menumbuhkan akhlak yang baik dengan cara menekan kuat-kuat sifat syahwat dan ghadab tidak mungkin akan berhasil. Hal itu telah dicoba dengan cara melakukan perjuangan melawan nafsu, mujahadah, yang berlangsung lama sekali. Maka diketahuilah bahwa yang demikian itu disebabkan oleh melekatnya watak dan tabiat pada diri seseorang, sehingga tidak mungkin dapat dihapus atau dihilangkan sama sekali. Karena itu, penyibukan diri dalam upaya pengubahannya adalah sama dengan penyia-nyiaan waktu tanpa ada gunanya. Sebab yang dicari adalah berhentinya hasrat hati sama sekali dari segala keinginan meraih kesenangan duniawi. Padahal yang demikian itu adalah sesuatu yang mustahil. Jawabannya adalah seandainya akhlak manusia tidak mungkin menerima perubahan, niscaya tidak ada gunanya semua nasihat, wejangan, dan pengajaran, dan Nabi pun tak akan bersabda, Hassinu akhlaqakum, baikkanlah akhlak kalian. Bagaimana dapat dipungkiri adanya kemungkinan pengubahan perangai manusia, sedangkan pengubahan perangai binatang pun merupakan suatu yang mungkin terjadi. Bukankah seekor elang dapat diubah dari burung yang buas menjadi jinak? Anjing dapat diubah dari seekor binatang yang rakus menjadi sopan dan menahan diri. Begitu pula
kuda yang liar dan tak dapat dikendalikan menjadi jinak dan mudah dikendalikan. Semuanya itu adalah realisasi pengubahan watak juga. Untuk menyingkap semua itu, perlulah dijelaskan sebagai berikut. Segala sesuatu yang maujud dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, yang tidak ada kuasa manusia atasnya, baik dalam asal penciptaannya, dalam hal keseluruhannya maupun rinciannya. Misalnya langit dan planet-planet, atau bagian-bagian dari anggota tubuh yang berada di dalam ataupun di luar, serta bagian-bagian lainnya dari tubuh makhluk hidup, atau secara umum segala sesuatu yang telah maujud secara sempurna, telah selesai penciptaannya dan tak lagi kekurangan apapun. Kedua, yang wujudnya masih belum sempurna dan dalam dirinya diberi kekuatan untuk dapat menjadi sempurna. Setelah dipenuhinya persyaratan untuk itu, sedangkan persyaratannya ada kala berkaitan dengan ikhtiar seseorang manusia. Sebagai contoh, biji kurma bukanlah sebuah apel dan bukan pula pohon kurma. Akan tetapi, ia diciptakan demikian rupa sehingga dapat menjadi pohon kurma apabila disertai dengan pemeliharaan atau rekayasa tertentu. Dan itu tidak mungkin sama sekali menjadi buah apel walaupun dengan rekayasa dan pemeliharaan. Nah, jika biji kurma dapat dipengaruhi oleh ikhtiar manusia sehingga dapat menerima sebahagian perubahan, bukannya semua macam perubahan. Demikian itu pula watak ghadab, emosi, marah, dan syahwat, hasrat keinginan dalam diri manusia. Jika kita hendak menekannya dan menghilangkannya sama sekali, sehingga tidak ada sedikit pun tersisa darinya, pasti kita tidak akan berhasil melakukannya. Tetapi jika kita hanya ingin menjinakkannya dan mengendalikannya dengan latihan-latihan dan mujahadah, niscaya kita akan mampu melakukannya. Itulah yang diperintahkan kepada kita, dan itu pula yang akan menjadi penyebab keselamatan kita serta keberhasilan kita dalam perjalanan menuju Allah. Mengapa manusia berbeda dalam menerima perubahan? Watak dan tabiat masing-masing manusia tidaklah sama. Ada di antaranya yang cepat menerima perubahan, tapi ada pula yang lambat. Adapun penyebabnya ada dua. Sebab pertama, kuatnya naluri dalam inti watak seseorang serta keberlangsungannya sepanjang hidup. Kekuatan syahwat, ghadab, dan takabur memang ada dalam diri setiap manusia. Namun yang paling sulit dikendalikan dan diubah adalah kekuatan ambisi syahwat. Kekuatan ini telah ada dalam diri seseorang anak sejak awal kelahirannya. Kemudian mungkin pada usianya yang ketujuh barulah terwujud kekuatan ghadab.
emosi. Setelah itulah tercipta padanya kekuatan tamyiz, tingkat pengetahuan pertama yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Sebab kedua, suatu perangai dapat bertambah kuat apabila seseorang sering berbuat sesuai dengannya, atau mematuhinya, atau dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan memuaskan.